Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar statistika. Sebelum kita mempelajari lebih dalam terkait dengan statistika, terlebih dahulu mahasiswa harus memahami istilah-istilah penting yang ada dalam statistika. Adapun istilah-istilahnya yaitu statistik, parameter, statistika, populasi, sampel, data, datum, maupun variabel. Jadi dari beberapa istilah ini mahasiswa harus paham dan bisa membedakan perbedaan dari setiap istilah-istilah pada statistika ini. Yang pertama yaitu terkait dengan pengertian statistika. Yang pertama, menurut KBBI, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, mentabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Selanjutnya, menurut Sujana dan Sudrajat, menyatakan bahwa statistika itu adalah ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal mengumpulkan data, mengolah, analisis, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka. Sehingga berdasarkan dua pendapat tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya statistika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan atau populasi berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan atau sampel. Jadi secara singkat dapat kita sampaikan bahwasannya statistika itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan data, baik terkait dengan pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan dari data yang ada mengenai populasi dan didasarkan pada sampel atau bagian dari populasi. Maksudnya bagaimana? Jadi katakanlah kita ingin menarik kesimpulan dari suatu populasi atau dari suatu permasalahan yang luas, maka kita pastinya akan mengalami kesulitan karena luasnya masalah tersebut atau luasnya dari populasi itu. Nah, untuk memudahkan diperlukan sampel atau eh, objek yang representatif yang mewakili dari populasi atau permasalahan yang sedang kita bahas. Nah, dari situ kita bisa melakukan pengumpulan data, kemudian mengolahnya sehingga diambil kesimpulan. Nah, dari kesimpulan sampel itu tadi bisa kita perumum menjadi kesimpulan pada populasi. Adapun pembahasan terkait dengan populasi maupun sampel akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya manfaat dari statistika. Yang pertama, mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Nah, contohnya, misalkan ada fenomena terkait dengan menyebarnya wabah COVID-19 ini. Nah, tentunya kita kan masih meraba-raba berapa banyak yang terjangkit, ataupun selain itu berapa korbannya yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu untuk mempermudah atau untuk memberikan pemahaman yang lebih sederhana kepada masyarakat, kepada kita, maka dari pihak pemerintah tentunya akan membuat suatu berita dan di situ nanti pastinya ada data-data statistik terkait dengan berapa masyarakat yang terjangkit, berapa korban jiwanya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu pemanfaatan dari mempelajari statistika. Selanjutnya, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. Jadi, dalam statistika ini nanti secara singkat ada
prosedur uji hipotesis terkait dengan suatu permasalahan. Nah, dari situ nanti kadang eh, orang melihat masalah tersebut eh, dari sudut pandang tertentu itu bersifat baik katakanlah. Tapi berdasarkan statistik melalui uji hipotesis maupun uji-uji yang lain itu nanti bisa menghasilkan kesimpulan yang belum tentu baik karena di situ nanti kita akan mengolah data-data dari permasalahan yang dibahas tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan uji hipotesis maupun analisis statistik akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Nah, ambil contoh, katakanlah kita ingin mengetahui biaya, katakanlah biaya untuk menanam jagung di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Tentunya kita tidak akan mampu atau mungkin kesulitan lah untuk mencari biaya penanaman tanaman jagung di seluruh wilayah Ponorogo. Maka dari itu kita harus mengambil sampel dari wilayah Ponorogo. Katakanlah ambil di wilayah Selaung misalnya. Nah, dari situ katakanlah dalam hitungan 1 hektar itu nanti membutuhkan biaya sekian untuk penanaman jagung. Nah, dari situ tinggal kita mengalihkan apabila di Ponorogo ada beberapa hektar lahan, tinggal mengalihkan dari sampel di Selaung itu nanti tinggal dikalikan berapa hektar wilayah yang siap ditanami jagung di wilayah Ponorogo, seperti itu. Selanjutnya, dapat membuat pemodelan dari suatu permasalahan. Nah, di sini juga akan memudahkan bagi seseorang ataupun bagi peneliti dalam menghadapi permasalahan. Karena pada statistika itu nanti juga mempelajari terkait dengan variabel terikat maupun variabel bebas yang di situ nanti bisa dibentuk pemodelan ketika akan melakukan analisis data sehingga nanti hasilnya bisa lebih akurat seperti itu. Selanjutnya dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan suatu masalah tersebut. Jadi nanti dalam statistik itu nanti kan mempelajari terkait dengan variabel, ada variabel terikat, ada variabel bebas. Nah, itu nanti untuk variabel bebas itu kan variabel yang secara singkat itu mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan untuk variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, ketika ada suatu permasalahan, tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Nah, dari situ nanti bisa kita ketahui dengan mempelajari konsep-konsep dari statistika. Selanjutnya dapat mengetahui efek dari sebuah variabel. Jadi di sini maksudnya adalah efek dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir dapat melakukan peramalan data untuk masa yang akan datang. Nah, adapun untuk peramalannya ini biasanya menggunakan analisis data. Nah, untuk analisis datanya seperti apa akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, jenis statistika berdasarkan jumlah variabel terikat. Yang pertama ada statistik univariat, yaitu bagian dari statistika yang hanya melibatkan satu variabel terikat saja. Jadi intinya karena uni itu artinya kan satu atau tunggal. Maka univariat itu adalah bagian dari statistika yang melibatkan satu variabel terikat saja. Contoh, suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasannya kita hanya melihat pengaruh dari intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah saja. Jadi karena hanya melihat pertumbuhan kecambah saja dan tidak ada eh, aspek lain yang ingin dilihat, maka dapat disimpulkan hanya satu variabel terikat saja. Selanjutnya, statistik multivariat. Nah, untuk multi berarti kan lebih dari satu. Berarti artinya adalah bagian dari statistika yang melibatkan lebih dari satu variabel terikat. Contohnya, suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
pengaruh model pembelajaran terhadap pemahaman siswa dan penalaran siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini terdapat dua variabel terikat, yaitu pemahaman siswa dan penalaran siswa. Nah, karena lebih dari satu, maka bisa dikatakan statistik multivariat. Selanjutnya, jenis statistika berdasarkan tujuan analisis. Di sini juga ada dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Nah, yang pertama, statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara penyusunan data dan penyajian data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud mencari kesimpulan. Jadi, pada statistika deskriptif ini, kita tidak diminta untuk menarik kesimpulan dari data yang telah kita kumpulkan. Jadi, contohnya kita hanya melakukan penyajian data. Entah itu nanti dari data yang kita peroleh, kita buat tabel, kita buat histogram, kita buat diagram lingkaran, agar memudahkan kita dalam memahami data yang telah kita peroleh tanpa diminta untuk menarik kesimpulan dari data yang kita peroleh. Selanjutnya, untuk statistika induktif, yaitu adalah bagian dari statistik yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data yang ada pada sampel. Nah, kalau induktif ini adalah tingkat lanjut dari statistika deskriptif, yaitu dari data-data yang telah kita peroleh, kemudian kita masukkan ke dalam tabel atau grafik, kita sajikan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahami data tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data dari statistika. Nah, kemudian yang terakhir kita menarik kesimpulan dari data-data yang telah kita peroleh dan kita hubungkan dengan teori-teori yang ada. Nah, untuk melakukan penarikan kesimpulan, tentunya kita tidak akan bisa atau bahkan mengalami kesulitan ketika datanya terlalu banyak pada populasi. Maka dari itu, selalu atau hampir pasti biasanya kita menggunakan sampel atau menarik objek yang representatif dari populasi tersebut untuk melakukan analisis. Setelah itu, dari analisis itu diperoleh kesimpulan, dan dari kesimpulan sampel itu nanti kita perumum menjadi kesimpulan populasi. Jadi teknisnya secara garis besar seperti itu. Nah, untuk contohnya, proporsi penduduk yang buta huruf pada suatu kabupaten. Nah, ambil contoh jumlah penduduknya yaitu sebanyak N orang. Dan kita ambil sampelnya sebanyak N kecil orang. Dan yang diketahui dari sampel itu ada penduduk yang buta huruf sebesar P orang. Sehingga proporsi penduduknya yang buta huruf yaitu P per N orang. Jadi maksudnya seperti ini. Katakanlah kita ingin menentukan proporsi buta huruf di suatu kabupaten. Nah, karena kabupaten itu wilayahnya terlalu luas dan jumlah penduduknya terlalu banyak, tentunya kita akan mengalami kesulitan dan biayanya pun juga akan membengkak terlalu banyak. Maka dari itu, kita harus mengambil sampel yang representatif dari masalah ataupun objek yang akan kita bahas. Nah, dari situ kita mengambil beberapa orang sampel yang ada pada suatu kabupaten tersebut yang akan kita teliti. Nah, dari situ akan kita lihat berapa persen atau berapa orang yang mengalami buta huruf. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan proporsi penduduk yang buta huruf dengan cara banyak penduduk yang buta huruf dibagi banyak sampel. Nah, dari hasil kesimpulan itu nanti bisa diperumum menuju ke proporsi penduduk secara populasi atau pada suatu kabupaten yang sedang kita bahas itu tadi. Selanjutnya, jenis statistika inferensial. Jika dilihat berdasarkan distribusi populasi datanya. Di sini ada parametrik dan non-parametrik. Untuk statistika parametrik adalah bagian dari statistika yang parameter populasinya harus melalui syarat-syarat tertentu seperti uji normalitas, uji homogenitas, data harus berskala interval ataupun rasio, dan lain sebagainya.
Nah, sedangkan untuk pemahaman terkait dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan lain sebagainya ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, adapun contoh dari statistik parametrik yaitu bisa ANAVA atau analisis variansi, ada uji regresi, ada uji korelasi Pearson dan lain sebagainya. Sedangkan untuk non parametrik itu adalah bagian dari statistika yang parameter populasinya bebas atau tidak ada keharusan harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu seperti uji normalitas, uji homogenitas maupun yang lainnya. Nah, adapun untuk contoh dari uji statistik non parametrik yaitu ada binomial test, ada korelasi Spearman dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian statistik. Yang pertama, menurut KBBI, statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi atau disajikan dalam bentuk tabel sehingga didapat informasi yang berkaitan dengan masalah tertentu. Sedangkan menurut Anto Dadan, statistik adalah data kuantitatif baik yang belum tersusun ataupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya statistik itu adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik pada sampel. Nah, di sini perlu saya garis bawahi banyak masyarakat itu yang belum bisa membedakan antara statistik maupun statistika. Jadi intinya, kalau statistika itu adalah ilmunya atau ilmu yang mempelajari terkait dengan datanya, sedangkan untuk statistik itu adalah datanya, data yang dipelajari di dalam statistika. Tapi data yang dimaksud itu adalah data-data ataupun angka yang ada pada sampel seperti itu. Nah, untuk contoh yaitu data statistik pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 di Desa Selaung. Nah, dari data statistik ini tentunya kan eh, kita sebagai pembaca bisa mengetahui berapa persen pertumbuhan penduduknya jika dilihat dari tahun 2020 menuju 2021 dan seterusnya. Jadi terkait dengan data-data ini dinamakan dengan data statistik. Sedangkan kalau untuk ilmunya, ilmu yang mempelajari itu disebut dengan statistika. Selanjutnya, manfaat dari statistik. Yang pertama, membuat deskripsi atau menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Nah, tadi sudah kita bahas bahwasanya statistik itu adalah angka-angka yang dituangkan dalam bentuk tabel yang dibahas pada tingkatan sampel. Nah, sedangkan sampel itu kan objek yang kita ambil yang representatif dari populasi. Maka manfaat dari statistik di situ adalah bisa menjelaskan data-data yang telah kita ambil dari populasi tersebut. Selanjutnya, membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Selanjutnya, membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada tingkat populasi. Nah, ini sama ini dengan yang pertama tadi. Jadi intinya, misalkan kita meneliti suatu hal di tingkat populasi, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Nah, karena kita mengalami kesulitan, kita akan mengambil objek yang representatif dari populasi tersebut, yang dinamakan dengan sampel. Nah, dari sampel itu nanti kita olah, kita analisis, sehingga diperoleh kesimpulan yang sahih atau kesimpulan yang valid dari sampel tersebut. Nah, dari kesimpulan itu nanti kita bisa perumum menuju ke tingkat populasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukurannya lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini sama. Jadi intinya eh, untuk memudahkan dalam pemahaman pada tingkat populasi diperlukan
pengambilan sampel dari populasi yang sedang kita bahas atau yang sedang kita teliti, seperti itu. Selanjutnya, pengertian parameter. Menurut KBBI, parameter adalah ukuran keseluruhan populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan. Sedangkan dalam bidang statistika, parameter adalah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi, seperti mean, standar deviasi, koefisien relasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kesimpulan, berdasarkan dua pendapat di atas, parameter adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik pada populasi. Jadi intinya kalau statistik tadi kan angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik pada tingkat sampel, sedangkan untuk parameter adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik pada tingkat populasi. Nah, contoh adalah tinggi rata-rata wanita Indonesia pada tahun 2021. Nah, karena Indonesia itu yang luas dan banyak banyak penduduk wanitanya, maka ini bisa dianggap sebagai suatu populasi. Nah, untuk mempermudah terkait dengan tinggi rata-rata wanita di Indonesia, nanti kita bisa mengambil sampel. Nah, ketika kita mengambil data sampel itu nanti, maka disebut dengan statistik. Tapi kalau datanya secara umum seluruh Indonesia, maka disebut dengan parameter. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian populasi. Menurut Sugiono, populasi merupakan generalisasi yang terdiri dari subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Ari Kunto, populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Menurut Ismianto, populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau memberikan informasi atau data dari penelitian. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya populasi adalah sekelompok objek yang diteliti atau wilayah umum penelitian. Jadi intinya populasi di sini adalah objek yang akan diteliti tapi masih secara umum. Contoh adalah kondisi jagung di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pengertian sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sedangkan menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut Nana Sujana, sampel merupakan sebagian dari populasi yang bisa dijangkau serta memiliki sifat yang sama atau representatif dengan populasi tersebut. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel adalah objek terpilih yang mewakili populasi. Nah, di awal tadi pada bagian pengertian sampel, pada pengertian populasi sudah saya jelaskan untuk contohnya yaitu kondisi tanaman jagung di wilayah Ponorogo. Nah, sedangkan untuk sampelnya karena desa Slaung itu berada di wilayah Ponorogo, maka bisa diambil sampel. Jadi kondisi tanaman jagung di desa Slaung itu merupakan salah satu sampel dari kondisi tanaman jagung di wilayah Ponorogo secara populasinya. Selanjutnya kita membahas terkait dengan data dan datum. Menurut Firmansyah, data didefinisikan sebagai nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau peristiwa. Sedangkan menurut Ari Kunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, menurut Kuswadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang,
ataupun sifat. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya data adalah sekumpulan keterangan yang belum tentu diketahui benar atau salahnya, yang diperoleh melalui pengamatan, perhitungan, pengukuran, maupun respon. Jadi, data itu sebenarnya adalah sekumpulan keterangan yang belum jelas apakah itu datanya benar atau salah. Nah, untuk mengetahui benar salahnya itu, maka diperlukan suatu proses. Nah, prosesnya itu disebut dengan analisis data. Nah, dari situ nanti dengan analisis data, dengan menggunakan metode statistik, akan diketahui kesimpulan yang valid apakah data tersebut benar atau salah, seperti itu. Nah, selanjutnya datum. Datum itu adalah keterangan itu sendiri yang bersifat individu. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya data itu adalah kumpulan dari datum-datum. Jadi, data itu adalah kumpulan dari datum. Sedangkan untuk datum itu adalah keterangan atau data yang bersifat tunggal. Contoh, tinggi badan siswa kelas 11 IPA 1 di SMAN 1 Ponorogo. Nah, di sini kan jelas kita membahas terkait dengan tinggi badan siswa kelas 12 IPA 1 di SMAN 1 Ponorogo. Berarti katakanlah misal ya, di sini ada dalam satu kelas IPA 1 ini ada katakanlah 40 siswa. Maka 40 siswa ini dikatakan dengan data. Nah, sedangkan misalkan kita mengambil satu siswa, misalnya diberi nama A misalnya, maka satu siswa yang kita ambil dari 40 siswa dari kelas 12 IPA 1 di SMA 1 Ponorogo ini disebut dengan datum. Seperti itu. Selanjutnya kita membahas terkait dengan jenis-jenis data. Nah, adapun jenis-jenis data berdasarkan sumber datanya di sini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Jadi kita langsung terjun ke objek penelitian, ke tempat penelitian untuk memperoleh data. Itu dinamakan dengan data primer. Contohnya adalah data sensus penduduk maupun survei lapangan. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang telah ada. Contohnya ketika kita meminta data dari Badan Pusat Statistik, itu merupakan contoh dari data sekunder. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data berdasarkan sifat datanya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu adalah semua data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh berat badan, itu kan jelas ya. Berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, umurnya berapa, itu kan dinyatakan dengan angka. Itu disebut dengan data kuantitatif. Selanjutnya data kualitatif, yaitu semua data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Contoh adalah status perkawinan, yaitu sudah menikah atau belum, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, macam-macam warna, ada merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Di situ kan jelas tidak ada yang berkaitan dengan angka, maka disebut dengan data kuantitatif. Disebut dengan data kualitatif. Selanjutnya, pengertian variabel. Menurut KBBI, variabel adalah sesuatu yang dapat berubah atau faktor yang ikut menentukan perubahan. Sedangkan menurut Freddy, variabel adalah konsep yang memiliki nilai yang bervariasi, jadi belum menentu. Nah, sedangkan menurut Ari Kunto, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa saja yang menjadi perhatian dari suatu penelitian. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan
sebagai suatu acuan sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi inti dari variabel di statistik ini adalah lebih mengarah pada variabel penelitian, bukan variabel-variabel pada umumnya, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis variabel. Yang pertama berdasarkan cacah nilainya. Ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Untuk variabel diskrit yaitu suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari pencacahan dan cacah nilainya itu berhingga atau terbatas ya. Contohnya jenis kelamin itu kan jelas ada laki-laki dan perempuan. Untuk agama juga sama, ada 6 agama kalau di negara kita. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, dan ada Konghucu, adalah seperti itu ya. Bisa juga cacah atau jumlah anak dalam suatu keluarga, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk variabel kontinu adalah suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari pengukuran dan cacah nilainya tidak berhingga. Contoh adalah tinggi badan dan berat badan. Nah, maksudnya ketika kita mengukur berat badan, katakanlah beratnya 70 kilo. Tentunya itu tidak pas 70 kilo, pasti 70 lebih berapa. Nah, karena kita tidak tahu lebihnya berapa, maka itu disebut dengan kontinu. Tapi berbeda halnya dengan yang awal tadi untuk variabel diskrit. Kalau untuk jenis kelamin itu kan jelas ada laki-laki dan perempuan, sudah selesai. Tapi kalau untuk mengukur berat badan maupun tinggi badan misalnya, itu kan kita tidak bisa benar-benar pas. Pasti ada lebihnya berapa, koma berapa. Nah, karena lebihnya yang kita belum tentu tahu, dan itu rata-rata itu dianggap hilang, katakanlah 70,0005 kg, maka anggap saja 70. Nah, karena seperti itu, maka disebut dengan variabel kontinu. Selanjutnya, variabel jenis-jenis variabel berdasarkan sifat antar variabelnya. Di sini ada variabel bebas dan variabel terikat, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi untuk variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Contoh model pembelajaran, gaya belajar, dan jenis kelamin. Jadi dalam penelitian misalnya, dari jenis-jenis model pembelajaran itu nanti akan mempengaruhi terhadap prestasi. Misalnya model pembelajaran langsung, model pembelajaran jigsaw terhadap prestasi siswa. Jadi pengaruh model pembelajaran jigsaw maupun model pembelajaran langsung terhadap prestasi siswa. Jadi ketika siswa itu diajar dengan pembelajaran langsung, itu nanti prestasinya seperti apa, dan dibandingkan dengan siswa yang diberikan model pembelajaran secara jigsaw, terus nanti dilihat prestasinya itu seperti apa, apakah nanti lebih baik ataukah tidak lebih baik dari prestasi siswa yang dikenai model pembelajaran langsung, seperti itu. Selanjutnya variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya adalah pemahaman siswa, prestasi siswa, atau kemampuan berpikir kritis, dan lain sebagainya. Jadi intinya variabel terikat ini adalah variabel yang akan kita ukur, yang akan kita lihat nilainya, ataupun kita lihat hasilnya berdasarkan faktor-faktor yang diberikan dari variabel bebas. Selanjutnya, skala pengukuran variabel. Di sini ada 4 skala. Yang pertama adalah skala nominal, yaitu skala pengukuran yang mempunyai karakteristik dapat dilakukan klasifikasi, tetapi tidak dapat dilakukan pengurutan. Contoh adalah jenis kelamin dan agama. Nah, misalnya jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Dan dari situ kan kita tidak bisa menentukan mana yang lebih baik, perempuan atau laki-laki. Nah, karena kita tidak bisa melakukan pengurutan atau tidak bisa menentukan mana yang lebih baik, tetapi bisa melakukan pengklasifikasian, maka disebut dengan skala nominal. Selanjutnya adalah skala ordinal, yaitu skala pengukuran yang mempunyai karakteristik dapat dilakukan klasifikasi dan dapat dilakukan pengurutan. Contoh adalah tingkat pendidikan.
Jadi misalnya dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu kan jelas bisa diklasifikasikan dan bisa dilakukan eh, pengurutan. Begitu juga untuk golongan PNS, itu kan juga ada ya, dari golongan yang paling rendah sampai golongan yang tertinggi. Selanjutnya skala interval, yaitu skala pengukuran yang mempunyai karakteristik dapat dilakukan klasifikasi, dapat dilakukan pengurutan, serta terdapat satuan pengukuran. Jadi dapat diukur. Contohnya adalah prestasi belajar. Itu dapat diukur dengan menggunakan tes, jadi bisa ulangan, bisa UTS, bisa UAS, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah suhu. Jadi suhu itu kan bisa diukur ya dengan menggunakan termometer seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah skala rasio, yaitu skala pengukuran yang mempunyai karakteristik dapat diklasifikasi, dapat dilakukan pengurutan, dapat dilakukan perbandingan pengukuran, terdapat satuan pengukuran, dan mempunyai skala mutlak nol. Contohnya adalah berat badan dan tinggi badan. Nah, jadi apa bedanya antara skala interval dan skala rasio? Nah, misal kalau pada skala rasio, misalnya ada dua anak, katakanlah A dan B. A itu beratnya 50 kilo, sedangkan B beratnya 25 kilo. Maka dapat disimpulkan A itu adalah berat dua kali lebih berat daripada B, itu bisa. Jadi A itu dua kali lebih berat dari B, itu bisa. Begitu juga terkait dengan tinggi badan. Katakanlah tinggi badan A itu adalah 180, sedangkan tinggi badan B itu adalah 90, maka dikatakan tinggi badan A itu adalah dua kali lipat dari tinggi badan B. Tapi berbeda halnya dengan prestasi. Misalnya, untuk yang A mendapat nilai 10, sedangkan yang B mendapat nilai 5, maka tidak bisa dikatakan A itu dua kali lebih pintar daripada B. Itu tidak bisa, karena terkait dengan nilai ini kan banyak faktor yang eh, yang melatar belakangi dari prestasi itu. Jadi tidak bisa dilakukan eh, pembanding atau perbandingan. Begitu juga untuk nilai mutlak nol. Nah, kalau pada skala interval itu tidak ada nilai mutlak nol. Artinya, misalnya gini, kita mengukur suhu. Suhu, misalnya kita menggunakan termometer Celcius ya, diketahui suhu 0 derajat Celcius. Artinya itu kan ada suhunya, yaitu 0 derajat Celcius, yaitu suhunya sangat dingin. Jadi 0 di sini memiliki arti, yaitu apa? Suhu yang dingin atau suhu 1 derajat di bawah 1 derajat Celcius. Dan ketika dilakukan perhitungan dengan yang lain, misalnya menggunakan derajat Fahrenheit atau menggunakan termometer Fahrenheit, maka untuk 0 derajat Celcius ini setara dengan 32 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan tidak memiliki nilai mutlak nol. Seperti itu ya. Dan sedangkan kalau untuk rasio itu mempunyai nilai mutlak nol. Contoh, ada berat badan. Ketika ada suatu benda yang diukur dan menunjukkan beratnya itu adalah 0 kg, maka artinya benda tersebut tidak memiliki berat sama sekali. Jadi 0 di sini tidak memiliki arti. Berbeda dengan yang tadi, kalau interval tadi, untuk 0 derajat Celcius itu kan memiliki arti suhunya 0 derajat Celcius atau 1 derajat di bawah 1 derajat Celcius seperti itu. Jadi ada artinya. Kalau mutlak nol tidak memiliki arti. Jadi kalau 0 kg artinya ya tidak ada berat, tidak punya berat. Sedangkan ketika diukur dengan satuan yang lain, entah itu nanti diukur dalam satuan gram atau satuan ons dan lain sebagainya, maka hasilnya juga tetap nol. Jadi tidak ada arti apapun. Jadi nol itu artinya untuk skala rasio adalah tidak ada atau nol, kosong sama sekali, seperti itu. Selanjutnya, penerapan statistik dalam berbagai bidang. Nah, tentunya statistik ini bisa diterapkan atau bisa dimanfaatkan di berbagai bidang dalam kehidupan. Contohnya, di sini ada di bidang politik dan di bidang pemerintahan, yaitu
bisa memprediksi calon yang akan terpilih berdasarkan perhitungan cepat atau quick count, ini juga bisa kan. Nah, selanjutnya bidang marketing dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi penjualan. Jadi bisa dilakukan dengan melihat variabel apa saja, variabel bebas apa saja yang mempengaruhi penjualan. Itu dalam bidang marketing. Dalam bidang keuangan dan ekonomi makro dapat mengetahui pengaruh kebijakan makro terhadap inflasi, peningkatan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi melihat efeknya. Nah, kalau melihat efek yang diberikan, berarti itu mempelajari terkait dengan variabel terikat, itu juga bisa. Di bidang kedokteran dan farmasi dapat mengetahui efek suatu obat terhadap penyakit tertentu. Jadi intinya yang berkaitan dengan efek-efek itu adalah variabel terikat. Jadi akibatnya terhadap sesuatu itu namanya variabel terikat, sedangkan untuk yang menyebabkan sesuatu itu disebut dengan variabel bebasnya. Pada bidang pertanian dapat mengetahui bibit unggul yang dapat menghasilkan produktivitas lebih tinggi melalui desain eksperimen. Nah, eksperimen ini kan erat kaitannya dengan statistika juga. Pada bidang sejarah, sastra maupun budaya dapat mengetahui efek dari suatu budaya asing terhadap budaya lokal. Jadi intinya ketika ada budaya asing masuk, itu nanti bagaimana efeknya terhadap budaya lokal, apakah semakin membaik atau menyebabkan budaya lokal tersebut menjadi tergusur atau tidak atau bagaimana. Pada bidang sosial digunakan untuk mengetahui pendataan potensi desa, bisa survei penyandang masalah kesejahteraan sosial, bisa juga terkait dengan sensus penduduk. Ini jelas ya, karena semuanya berkaitan dengan data. Dan yang terakhir pada bidang pendidikan, tentunya bisa digunakan untuk penelitian kuantitatif, bisa nanti untuk univariat maupun multivariat. Terus bisa juga melihat prestasi belajar siswa, bisa melihat berdasarkan data ya. Jadi berdasarkan diberikannya model-model pembelajaran yang berbeda, terus dilihat berdasarkan jenis kelamin maupun gaya belajarnya, apakah kinestetik, apakah visual, apakah audio. Di situ nanti tentunya akan ada perbedaan prestasi. Jika dari siswa-siswa yang berbeda itu nanti dilakukan tes. Terus yang terakhir adalah data pendidikan, itu jelas. Apakah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau tidak, itu kan pasti erat kaitannya dengan data. Nah, pasti itu nanti menggunakan statistika. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.